King of the road, trailer for sailoring, man, trailer for sailoring. Ain't got no cigarettes, but trailer for sailoring. Yeah, yeah. King of the road. Sorry, halo, kenal nama saya David Prambudisara, Tera 050012. Saya mau sharing terkait pengalaman kuliah di luar negeri. Halo, kenalin, nama saya Adrianto Widikusumo, biasanya dipanggilnya Mo kalau di kampus, Tera 05004. Jadi dulu kebetulan dapat kesempatan untuk S2 di Idyllic Joint Master in Applied Geophysics. Jadi si program ini itu ditawarkan oleh 3 universitas di Eropa, pertama Delft University of Technology, kemudian yang kedua di ETH Zurich, dan yang ketiga di RWTH Aachen di Jerman. Jadi waktu itu Belanda 1 semester, kemudian pindah ke Swiss 1 semester, terus ke Jerman 1 semester. Nah, semester yang keempat ngerjain tesisnya di salah satu universitas itu. Saya dulu kuliah di Karlsruhe Institute of Technology, itu ada di Jerman, bagian selatan itu dekat dengan Stuttgart. Jurusannya itu Applied Geoscience. Durasinya cukup lama saya dulu kuliahnya ya, jadi ini saya mungkin agak malu buat mahasiswa. Jadi saya dulu kuliah S3 itu hampir 5 tahun, dan kemudian saya nambah beberapa lama untuk postdoktoral, jadi di luar negeri alhamdulillah sekitar 6 tahun akhirnya. Pas 2 tahun, yaitu tadi yang pindah tiap semester tadi ya. Wah, ya waktu itu emang ya pengen cari pengalaman juga ya, selain pengen studi lebih lanjut, terus kemudian cari pengalaman di luar yang belum kita dapetin di Indonesia. Itu sih salah satu alasan pentingnya ya, salah satu faktor yang menarik di situnya. Jadi kita pengalamannya dapat dari 3 negara itu, beda kebudayaan, beda orang-orangnya, beda universitas, ijazah pun dapat 3 kita. Terus ya sambil jalan-jalan tadi ya agak repot sih memang ternyata pas realisasinya, karena kita harus pindah-pindah ya. Di sana kan kita nggak mungkin nggak beli barang ya, beli barang apalah rice cooker lah atau apa, itu juga ikut pindahan gitu. Kenapa di luar negeri? Yang pertama adalah saya pengen jalan-jalan waktu itu, jadi saya nggak ada alasan lain. Saya ternyata sebelum kuliah ke luar negeri S3 ke luar negeri, saya menikmati konferensi dan jalan-jalan. Jadi saya jalan-jalan tapi dibayari, jalan-jalan untuk keperluan riset itu ternyata saya sangat menikmati. Jadi saya apply untuk kuliah di luar negeri. Terus kenapa Karlsruhe? Karena kebetulan pada saat dulu saya konferensi dan kemudian pada saat itu saya dapat penghargaan untuk best presentation. Nah, yang nawari adalah profesor dari Karlsruhe. Jadi semuanya itu mengalir, dan setelah saya baca-baca juga di tempat tersebut untuk geothermal cukup baik, dan juga untuk rock mekaniknya bagus. Jadi saya tertarik untuk ngambil geothermal and rock mekanik di kampus tersebut. Kalau secara normal harusnya saya apply beasiswa, terus kemudian saya nunggu menyiapkan beberapa syarat dan kemudian kita diterima ya. Cuma saya waktu itu agak abnormal, jadi di akhir tahun Dikti itu kadang punya dana yang harus dihabiskan. Nah, kebetulan saya kenal Pak Sule yang punya banyak kenalan di sana, dan beliau langsung memberikan slot buat saya. Jadi saya langsung diterima tanpa tes, sebenarnya tanpa tes bahasa Inggris dan lain-lain. Jadi saya hanya melakukan formalitas untuk daftar ke sana. Tapi seharusnya kalau yang mau ke luar negeri, case khusus kan, kalau harusnya ada bukaan LPDP, ada apa, dan disiapkan tes bahasa Inggris yang terutama, itu yang paling penting.
Jadi waktu itu kalau informasi kita dapatnya dari senior-senior, terus kita langsung buka aja websitenya. Saya juga sempat untuk nanya langsung ke profesornya via email, tembak aja, dan kemudian memang sama beliaunya diarahkan untuk registrasinya secara online gitu. Jadi waktu itu tetap registrasi online di websitenya TU Delft, terus kirim dokumen kita yang hard copy-nya, ya gitulah. Waktu itu sih masih muda ya, jadi kalau untuk culture shock nggak ada kayaknya, enjoy aja. Cuman memang kadang kita jauh dari rumah ya, jauh dari keluarga, dan untuk balik ya bisa-bisa aja sebenarnya, cuman sayang gitu duitnya. Ini kita ya udah 2 tahun di sana gitu, toh kita di sana punya keluarga baru, kita ya teman-teman Eropa juga banyak, selain itu teman-teman Indonesia juga jadi berasa keluarga, sering kumpul-kumpul gitu. Eh, Kalau udah lulus tuh kadang yang berat tuh lupa ya Pak. Jadi apa ya, saya cukup menikmati masa di sana ya, tapi yang menjadi culture shock udah pasti ada, bahwa saya berangkat dari Indonesia menuju ke Jerman yang cukup terbuka, yang memanggil profesor dan lainnya dengan nama pertama tanpa ada istilah, dan tangan ada panggilan Pak atau Bu atau Mister atau Prof, semuanya kita panggil nama langsung. Itu awal sempat kagok, tapi kemudian saya cukup menikmati. Dan juga yang menjadi pembeda mahasiswa Indonesia dengan Jerman adalah dalam hal efektivitas. Jadi mereka bekerja 8 jam sehari itu bisa efektif. Jadi di situ yang saya struggle di awal, bahwa saya harus bisa ngikutin kegiatan mereka bahwa 8 jam kerja sehari, dan saya harus efektif. Itu yang di awal sangat berat, tapi setelah bisa ternyata cukup menyenangkan. Jadi saya punya banyak waktu untuk jalan-jalan. Waktu dulu saya mungkin karena S3 jadi saya tidak terlalu banyak mengambil mata kuliahnya ya. Cuma yang menjadi perbedaan yang saya alami dalam beberapa kuliah itu adalah mereka banyak mengenalkan basic science dalam mata kuliahnya. Yang mana kalau saya lihat di Indonesia kita lebih kepada applied, karena mahasiswa kita lebih suka applied gitu, dan ternyata di sana itu lebih digali bagaimana basic science-nya. Dan saya cukup beruntung karena saya tahu applied-nya pada saat saya di sana. Waktu saya mempelajari basic science-nya melalui beberapa mata kuliah itu, maka kemudian apa yang saya pahami bisa lebih saya dalami lagi pada saat S3 di sana. Well, perbedaannya ya sebenarnya hampir mirip-mirip sih, cuman memang kalau di luar negeri fasilitas ya lebih oke, toh nggak hanya di ITB-nya tapi di negaranya juga. Kalau untuk kuliahnya mungkin nggak jauh beda juga sih. Jalan-jalan. Jadi selain di 1 semester itu kamu pusing belajar, habis itu ujian, pasti mahasiswa pasti akan punya libur dong. Nah, libur itu kita pakai buat jalan-jalan. Di Eropa itu kan nggak kepisah laut kayak di Indonesia ya, kita bisa jalan darat kemanapun bisa. Misal kemarin dari Belanda ke Prancis, ya udah tinggal naik kereta 2 jam sampai. Terus ke Belgia, dari Aachen itu perbatasan 3 negara malahan, jadi kamu bisa selangkah ke Belanda, selangkah ke Belgia gitu. Di Swiss pemandangannya yang oke banget kayak gitu, yang paling menyenangkan ya. Kalau yang menyenangkan pasti bukan akademik Mbak. Kalau yang akademik mah nggak akan menyenangkan. Tapi apa ya, saya pernah pengalaman pertama saya keluar negeri itu bareng orang dari Kedutaan Besar Indonesia. Dan pada saat saya naik pesawat itu kita sama-sama dari Jawa Timur, waktu itu cukup kenal, dan dicantarkan bahwa kalau keluar negeri itu kayak lagi mimpi gitu ya. Dan itu sangat menyenangkan di luar negeri itu, dimana hidup itu teratur. Jam 5 saya sudah pulang,
pulang. Kalau lagi summer saya bisa sepedahan dulu beberapa kilo keliling kota, kalau lagi weekend saya juga bisa sepedahan yang cukup jauh gitu ya. Dan saya benar-benar menikmati masa yang cukup rileks waktu di luar negeri itu selama kuliah, karena saya dituntut untuk kerja efektif, saya punya banyak waktu, dan jalan-jalan saya dengan sepedahan saya cukup banyak. Tapi pas saat di Bandung itu saya hampir nggak pernah dapetin itu lagi. Jadi itu yang paling menyenangkan buat saya. Yang pertama adalah ya berarti nilainya harus bagus ya, biar itu adalah syarat pertama orang melirik kalian, ya kalian harus punya CV yang bagus, terutama dalam hal akademik, itu salah satunya ya. Terus tapi tidak yang utama, tapi yang menjadi penting adalah pada saat kalian dapat kesempatan untuk ketemu dengan orang asing baik di Indonesia maupun di luar negeri, aktif. Jadi orang luar negeri sangat menghargai aktif dari mahasiswa, aktifnya kita, aktif bertanya ataupun entusiasme kita selama di kelas. Dan itu yang menjadi kesan pertama saya pada saat dulu ada sensei Jepang datang ke saya cukup aktif di kelas, nanya, menjemput sana sini, dan sampai sekarang masih cukup bagus dengan sensei Jepang itu, dan itu yang menjadi dasar saya kemudian saya ke Eropa. Jadi be active gitu ya. Mungkin persiapin ininya aja, kelengkapannya mulai dari sekarang. Pendaftarannya itu pasti tahun sebelumnya. Jadi kalau mulainya di Agustus atau September tahun ini, pasti pendaftarannya di bulan Oktober, November, Desember tahun sebelumnya. Terus bahasa Inggrisnya juga kalau belum ada TOEFL atau IELTS, persiapin aja dari sekarang. Dan terus itu bikin kelengkapannya, salah satunya proposal tesis atau yang lain-lainnya lah. Buat teman-teman Tera yang sekarang lagi berjuang, terus semangat. Kalau mau bercita-cita untuk lanjut, semangat juga. Dan kalaupun ditolak, jangan patah semangat. Saya waktu itu nggak sekali langsung dapet ya, ditolak dulu pasti. Dan itu jangan menyerah, tapi tetap daftar lagi gitu. Pesan singkat buat masa Tera ya, jadi ya kadang hal besar itu dimulai dari keinginan kecil gitu ya. Kalau tadi kan saya pengen jalan-jalan, kemudian saya mengambil di sini, dan silahkan digali sebenarnya apa yang kalian suka gitu ya, dan kemudian hal yang kecil kadang itu bisa menjadi pendorong kalian untuk berbuat bisa jauh lebih besar daripada yang kalian bayangkan gitu ya. Jadi dengan mengikuti passion yang kecil tadi, ternyata kemudian kalian bisa menambahkan beberapa hal lain, dan itu jadi yang menurut saya saya selalu memulai dengan hal kecil. Kenapa kok saya melakukan itu, dan itu yang menjadi memberikan saya semangat untuk bisa menyelesaikan hal tersebut. Saya David Sahara, dan sekarang kamu lagi nonton Chelsea. Saya Mo, dan kalian lagi nonton Chelsea. Kamera gitu ya. Iya. Aduh, aku begini. Oh iya. Ulang. Opo iki? Hah? Udah bahagia tuh si David tuh.